Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji Pak Jul ya, kita lanjutkan mengenai pembelajarannya mengenai sistem pencernaan makanan. Kita mulai dari atas ya. Saat kita makan pertama kali adalah makanan kita masukkan ke dalam mulut. Jadi urutannya saluran yang dilalui oleh bahan makanan itu dimulai dari mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, lambung, kemudian masuk ke usus halus, kemudian dicerna lagi di usus besar, kemudian berakhir di anus. Nah, dari selain di beberapa saluran tadi di dalam sistem pencernaan kita itu juga ada yang dinamakan dengan kelenjar pencernaan. Kelenjar itu adalah organ yang mengeluarkan enzim untuk membantu dalam proses mencerna makanan. Nah, terdapatnya di mana saja? Terdapatnya itu ada di mulut, lambung, asas usus halus, kemudian pankreas dan juga hati. Yang pertama di dalam mulut. Nah, di dalam mulut kita terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Jadi yang namanya kelenjar itu dia akan selalu mengeluarkan terus. Itu yang dinamakan dengan kelenjar. Nah, untuk gigi itu berfungsi sebagai pencernaan mekanis karena dia akan mengunyah. Jadi tanpa adanya kelenjar dia hanya mengandalkan gerakan mekanis, gerakan rahang atas dengan rahang bawah yang dibantu dengan gigi yang berfungsi sebagai pemotong makanan, mengoyak makanan, mengunyah makanan. Nah, di dalam mulut itu sendiri gigi nanti dibedakan menjadi 3 ya. Di situ ada gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan, kemudian gigi taring itu yang tajam itu, yang biasanya kiri kanan atas bawah. Itu semuanya ada satu-satu untuk yang berfungsi untuk mengoyak makanan. Kemudian ada gigi geraham atau molar yang berfungsi untuk mengunyah makanan atau melembutkan. Biasanya setelah kita potong ya, kemudian kita koyak. Biasanya setelah kita kunyah beberapa, kemudian langsung makanan kita pindahkan ke bagian sisi kiri atau sisi kanan. Nah, itu yang nanti yang berperan mengunyah adalah gigi geraham. Nah, struktur gigi itu sendiri itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah mahkota gigi, yaitu berada di atas gusi. Kemudian ada leher yang dikelilingi oleh gusi, dan juga akar gigi yang dilapisi email berwarna putih. Selanjutnya kita analisa satu persatu ya untuk pencernaan yang di rongga mulut. Ya, di situ tampak ya ada mulut kita. Kalau kita buka itu ada gigi-gigi yang berada pada rahang atas maupun pada rahang bawah. Kemudian di situ ada langit-langit. Langit-langit itu bagian atas rahang atas. Jadi bagian atas rahang atas itu langit-langit keras. Kemudian di situ ada anak tekak. Kemudian ada lidah ya yang berfungsi untuk mengatur letak makanan. Itu fungsi dari lidah. Kemudian ada gusi, ada langit-langit lunak. Langit-langit lunak itu yang bagian atas tapi agak lebih ke dalam. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang di samping kanan di situ ada bagian-bagian gigi. Bisa kita lihat ya, ada mahkota yang bagian ke atas atau yang nampak. Yang berwarna putih itu adalah lapisan email. Yang di bawahnya adalah ada tulang gigi. Kemudian ada rongga gigi. Nah, leher gigi itu berada di antara sepanjang gusi. Itu leher gigi. Nah, sedangkan akar gigi itu berada di dalam atau di bawah gusi. Gusi masuk ke bawah itu adalah akar gigi. Nah, itu semuanya itu masih kurang ya sebenarnya gambarnya. Oh, bukan kurang, sudah ada. Di rongga gigi, di dalam rongga gigi bisa diperhatikan ya, mengandung pembuluh syaraf dan darah. Nah, inilah yang biasanya orang-orang yang sakit gigi kadangkala merasakan nyeri kepala atau pusing. Nah, itu karena apa? Karena ada saluran sarafnya. Jadi manakala gigi kita sakit, saraf kita respon ke otak sedemikian hingga bisa mengakibatkan biasanya kecenderungannya pusing.
Seperti itu. Jadi ada efeknya ya, gigi sakit, kepala juga ikut sakit. Oke, selanjutnya mengenai struktur gigi yang ada pada rongga mulut kita ya. Dari bayi sampai dengan dewasa, manusia itu berganti gigi 1 kali. Yang pertama diawali sejak lahir sampai dengan balita ya. Ada juga yang sampai dengan anak-anak itu masih berganti gigi. Namun khusus untuk yang geraham belakang itu umumnya ada beberapa yang geraham belakang itu sampai dengan dewasa itu belum berganti. Jadi masih gigi susu. Atau bahkan saat lansia baru tumbuh gigi dewasanya. Tapi umumnya yang khusus geraham, yang bagian dalam. Geraham bagian dalam. Umumnya seperti itu. Ada yang seperti itu. Nah, mengenai susunan giginya ada 2 jenis, yaitu gigi anak-anak yang biasa dikenal sebagai gigi susu. Itu formasinya cukup mudah ya, 2-1-2 gitu aja deh. 2-1-2 kiri kanan atas bawah itu sama. Jadi gigi serinya itu yang rahang atas ada 4, rahang bawah tentunya mengikuti ya. Taringnya 1-1, kiri dan kanan atas bawah sama. Kemudian geraham depannya 2-2 atas bawah. Nah, bedanya untuk susunan gigi orang dewasa adalah pada geraham belakang. Kalau pada anak-anak geraham belakangnya itu belum muncul. Tapi kalau gigi orang dewasa geraham belakangnya itu sudah mulai muncul. Itu perbedaannya. Jadi tinggal konsepnya apa? Konsepnya kita tinggal cukup mengetahui aja 2-1-2. Nanti tinggal tambahkan 3 kalau dewasa. Jadi 2-1-2 kiri kanan sama, atas bawah sama. Dah, seperti itu. Itu untuk anak. Kalau untuk dewasa tambahkan saja 3 kiri kanan, atas bawah juga sama. Kita lanjut. Nah, di dalam mulut itu sendiri kita mengalami pencernaan yang tentunya tadi sudah disebutkan ya. Yang pertama adalah pencernaan secara mekanis yang dibantu oleh gigi, namun juga terdapat pencernaan secara kimiawi. Karena apa? Karena di dalam rongga mulut kita itu terdapat 3 buah kelenjar saliva, yaitu parotis, sublingualis, submandibularis. Untuk saliva sendiri itu mengeluarkan air liur yang mengandung enzim petialin atau amilase. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Biasanya amilum itu dalam bentuk nasi, roti yang bentuknya karbohidrat. Itu yang mencerna adalah enzim petialin atau amilase. Selanjutnya tadi lidah ya sudah ya berfungsi untuk menempatkan makanan di antara gigi, kemudian membantu meletakkan posisi makanan saat dikunyah dan bercampur dengan air liur dibentuk bulat atau bolus. Nah, kemudian bolus didorong ke faring dengan bantuan lidah. Sebenarnya saat kita menelan itu ada gerakan lidah ya. Lidah bagian dalam itu akan sedikit tenggelam. Kemudian lidah yang bagian ujung luar yang di rongga mulut ini akan ke atas. Demikian hingga makanannya itu tertarik jatuh ke dalam. Terdorong. Seperti itu. Kemudian setelah dari rongga mulut kemudian dilanjutkan ke faring, yaitu saluran memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Nah, di dalam faring itu sendiri itu terdapat yang dinamakan dengan epiglotis. Fungsinya buat apa? Epiglotis itu berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring. Jadi saat kita makan kita kan juga tetap bernafas. Nah, namun ada kalanya saat kita mau menelan itu nanti epiglotisnya auto menutup. Karena apa? Karena
untuk melindungi saluran pernapasan jangan sampai kemasukan benda-benda asing, termasuk benda-benda atau zat-zat makanan yang kita makan. Nah, pernah mengalami tersedak? Nah, biasanya kalau kita tersedak atau misalkan kita makan sambil berbicara gitu aja, kemudian kita tiba-tiba tersedak. Nah, suatu saat kita pernah juga kan mengalami nasi kita yang kita makan lewat rongga mulut itu bisa keluar lewat hidung. Tapi tidak 1 sendok atau 1 kepal tangan, itu tidak, tapi hanya 1 bulir nasi. Nah, itu karena apa? Karena epiglotis kita itu kemasukan sebulir sebulir nasi, ya, sebulir nasi. Karena masuk ke epiglotis kan otomatis masuk ke rongga pernapasan. Nah, otomatis dia terdorong ke rongga hidung. Itulah riwayat dari manakala kita tersedak kemudian tiba-tiba ada nasi keluar dari hidung kita. Itu ceritanya. Makanya kita itu dianjurkan jangan berbicara saat makan. Nah, ada cerita sedikit dari teman Pak Jul waktu SMP, tapi beda area ya sekarang ya. Kalau dulu itu Pak Jul ada di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, tapi waktu SMP-nya kemudian SMA dan kuliahnya itu pindah. Pak Jul itu punya teman SMP yang temannya Pak Jul itu perempuan. Itu baru nikah ya selama 3 bulan. Nah, suatu saat si suaminya itu makan jagung sambil berbicara, bersenda gurau, itu kemudian tiba-tiba tersedak dan seketika itu suami dari temannya Pak Jul itu meninggal. Itu akibatnya sangat sepele sekali, hanya 1 butir jagung, ya, hanya 1 butir jagung yang menutup saluran pernapasan sedemikian hingga karena pertolongan pertamanya sangat terlambat, itu kemudian meninggal. Itu padahal baru 3 bulan menikah. Jadi termasuknya pengantin baru. Coba bayangkan itu resikonya, ya. Jadi ada baiknya kita manakala kita makan itu gunakanlah sikap yang baik, duduk yang baik, tidak perlu berbicara, fokus kepada apa yang kita makan. Itu hanya sedikit cerita ya. Itu benar-benar real terjadi. Wajar saja ya kalau antara biji jagung dengan biji nasi, kalau biji jagung itu kan agak keras dan ukurannya agak besar. Manakala menutup saluran pernapasan kita, ya sudah. Sepersekian detik kita kekurangan nafas, itu resikonya apa? Mati. Ya, meninggal. Itu resiko fatalnya. Kemudian bolus melewati faring, kemudian menuju ke esofagus. Bolus itu makanan yang kita makan, kemudian yang sudah dibentuk dalam bulatan ya. Selanjutnya di esofagus itu berbentuk lurus, berotot lurik, berdinding tebal. Nah, di dalamnya ada otot kerongkongan berkontraksi mendorong bolus ke lambung atau yang biasa kita kenal sebagai gerak peristaltik. Selanjutnya setelah masuk ke setelah dari kerongkongan ya. Bedakan antara kerongkongan dan tenggorokan. Tenggorokan itu saluran pernapasan, kerongkongan itu saluran pencernaan. Setelah masuk ke lambung, kemudian otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus, memecahnya secara mekanis dan mencampurnya dengan getah lambung. Nah, jenis getah lambung itu sendiri diantaranya adalah asam hidroksida yang berfungsi membunuh kuman dan mengaktifkan pepsin. Kemudian ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Kemudian renin yang berfungsi mengendapkan protein susu. Setelah melalui pencernaan kimiawi di lambung, bolus kemudian menjadi bahan kekuningan yang disebut sebagai
kimus atau bubur usus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Pencernaan selanjutnya adalah saat di usus halus itu yang memiliki secara struktur ya memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama usus 12 jari atau duodenum, di mana terdapat lubang yang menghubungkan duodenum dengan saluran getah pankreas dan saluran empedu. Kemudian ada usus tengah, kemudian ada usus penyerapan. Disinilah sebenarnya sari-sari makanan itu diserap itu ada pada posisi di usus halus. Jadi penyerapan makanan itu pada usus halus. Nah, di dalam fungsi penyerapannya itu usus halus dibantu oleh getah pankreas ya yang menghasilkan amilase, berfungsi memecah amilum menjadi maltosa, kemudian tripsin memecah pepton menjadi asam amino, kemudian lipase L memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian getah empedu itu sendiri itu berfungsi mengemulsikan lemak menjadi mudah dicerna ya oleh enzim. Getah empedu itu kalau di hewan-hewan itu umumnya yang berwarna hijau-hijau itu. Kalau misalkan getah empedu tersebut nanti pecah, itu sedemikian hingga bagian-bagian dari hewan tersebut yang kena getah empedu itu umumnya nanti kalau misalkan kita goreng kemudian kita makan itu ada rasa pahit getirnya. Itu getah empedu. Selanjutnya adalah enzim dan cairan dari pankreas dan empedu kemudian disalurkan menuju duodenum atau usus 12 jari. Selanjutnya di jejunum terjadi pencernaan makanan terakhir sebelum diserap, yaitu pencernaannya ada karbohidrat dipecah menjadi glukosa, protein dipecah menjadi asam amino, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol, kemudian zat makanan sudah dapat diserap. Nah, penyerapannya terjadi di ileum. Nah, yang perlu kita ketahui di dalam usus ya, itu terdapat jonjot usus. Bisa kita lihat pada struktur gambarnya, struktur vili pada usus halus. Nah, jonjot usus halus atau vili ini terdiri dari mikrofili yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan makanan. Nah, bentuknya itu bergelombang. Jadi tidak rata garis lurus seperti jalan tol, tapi itu bergelombang kecil-kecil panjang sekali. Jadi kalau misalkan kita tarik ya jonjot usus itu akan menghasilkan permukaan yang sangat lebar. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya itu tadi untuk menyerap makanan dengan cepat. Kalau luas bidang penyerapan makanannya, luas bidang penyerapan sari-sari makannya luas, itu kan otomatis nanti penyerapan makanannya menjadi lebih cepat. Seperti itu. Kemudian zat larut air diserap masuk ke pembuluh darah kapiler. Zat yang larut lemak diserap dibawa ke pembuluh getah bening. Nah, ini perlu diketahui ya. Untuk zat yang larut di air diserap oleh pembuluh darah kapiler, yang zat larut lemak diserap oleh pembuluh getah bening atau pembuluh kili yang kemudian masuk ke dalam pembuluh darah kapiler. Zat-zat makanan akan masuk ke sistem transportasi untuk diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh oleh plasma darah. Nah, di dalam sel-sel tubuh zat-zat makanan akan dioksidasi atau dibakar oleh oksigen yang dilepaskan hemoglobin yang terdapat di eritrosit sel darah merah ya, sehingga menghasilkan energi, karbon dioksida dan uap air. Nah, ini mekanisme terciptanya energi itu karena apa? Karena adanya pembakaran karbohidrat sedemikian hingga menghasilkan energi, karbon dioksida dan uap air. Kemudian setelah dari usus halus otomatis zat makanan masuk ke dalam usus besar yang terdiri dari usus buntu atau appendixis
appendix ya. Itu atau nama lainnya umbai cancing. Itu memang benar-benar usus, hanya kecil sekali. Itu di struktur ada ya, di gambarnya. Nah, manakala ada radang atau pembekakan di usus buntu itu yang biasa kita kenal sebagai appendicitis. Nah, itu mesti harus dipotong. Usus buntu ini dipotong itu enggak apa-apa, karena secara fisiologis itu tidak memiliki fungsi ya. Tidak berfungsi di dalam sistem pencernaan. Nah, kemudian bagian usus besar ada yang menaik ascending, kemudian yang mendatar transverse, kemudian bagian yang menurun descending atau colon. Nah, bagian yang terakhir adalah sebelum ke anus itu zat-zat sisa itu ditampung terlebih dulu di rektum. Nah, manakala rektumnya itu terasa sudah penuh, nah itu otomatis saraf itu nanti mengirimkan impuls. Manusia, rektummu udah hei kamu, rektummu udah penuh, harus kamu keluarkan. Nah, kemudian kita punya rasa ingin buang air besar. Seperti itu. Nah, di dalam usus besar itu sendiri, itu bahan makanan sisa pencernaan yang terdiri atas air dan bahan yang tidak dicerna, misalnya selulosa. Kemudian di usus besar itu juga berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Jadi kalau misalkan kekurangan air, maka akan ditambah air. Kalau kelebihan air, maka airnya juga akan diserap. Nah, di dalam usus besar terdapat banyak sekali mikroorganisme yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan seperti Escherichia coli. Nah, ini juga ada kelebihan dan keburukannya ya. Kalau kelebihan itu akan mengakibatkan biasanya mencret. Jadi kalau mencret itu kelebihan. Tapi kalau kekurangan itu biasanya akan sembelit. Itu bukan karena kekurangan Escherichia coli aja ya, karena sembelit itu bisa juga dikarenakan karena kekurangan serat. Jadi makanannya cuma makan nasi sama lauk protein aja, itu biasanya nanti mengakibatkan sembelit. Jadi secara umum kalau kita makan itu zat makanan yang kita makan itu harus seimbang, harus ada nasinya, sayurnya. Sayur itu sebagai sumber serat ya. Kemudian buah itu juga sebagai sumber serat. Kemudian protein zat pembangunnya, kemudian air itu sebagai pelarutnya. Buah itu sebagai zat pengatur. Kemudian sisa makanan dan gas yang berbau disebut feces. Feces disimpan di ujung usus besar yang disebut dengan rektum dan dikeluarkan melalui anus, seperti halnya struktur gambar yang Pak Jul tadi perlihatkan. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Ini sudah mengulas mengenai konteks sistem pencernaan makanan mulai dari kita makan sampai kita buang. Gitu ya, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.